Oke, jumpa lagi bersama saya Egan. Baik, di sini saya akan membuat tutorial untuk masalah-masalah yang sering ditemui itu di WiFi biasanya. Ketika kita connect internet, kita kan ya mungkin beberapa orang ada yang mengalami masalah seperti dia sudah connect ke internet atau kita menggunakan WiFi. Cuma masalahnya dia itu tidak bisa browsing. Nah, masalah yang sini saya bahas itu munculnya tanda seru kuning. Ada beberapa penyebab sebenarnya kenapa tanda seru kuning itu datang atau muncul di biasanya di sini. Nah, kebetulan di sini saya tidak bisa menampilkan tanda seru kuning tersebut karena di sini saya connect ke internet dan internet akses. Nah, ada beberapa penyebab. Yang pertama itu biasanya PC kita atau laptop kita itu tidak mendapatkan IP itu dari server yang biasanya suatu router itu memiliki DHCP server. Nah, itu kita itu tidak kebagian IP, makanya tanda seru kuning. Kemudian ada yang mendapatkan IP dari DHCP server di router yang biasanya kalau kita kan nembaknya itu yang ada antenanya itu biasanya kan WiFi itu. Nah, itu juga bisa disebut router. Nah, di sana tuh misal yang tadi masalah kasus pertama itu uh, dari router atau penyedia WiFi-nya itu tidak memberikan IP ke laptop kita atau ke PC kita, maka akan menimbulkan tanda seru kuning. Nah, yang kedua, meskipun dari router sudah menyediakan IP dan kita sudah dapat IP nih, nah di sana itu memang dari routernya itu tidak bisa connect internet. Nah, maka munculnya sini juga not internet access. Nah, seperti itu masalah-masalah umum. Sebenarnya yang itu tuh bisa dicek melalui namanya ipconfig gitu perintahnya. Itu bisa diakses di CMD atau command prompt. Oke, langsung saya contohkan saja untuk contoh apa namanya, uh, kita cek IP kita cek IP yang diberikan oleh router atau WiFi itu. Caranya cukup mudah, kita tinggal ketik tadi masuknya itu kita masuk ke command prompt ini. Jadi kita cari search aja, kemudian di search, kemudian ketik cmd. Nah, ketika sudah masuk sini kita tinggal ketik ipconfig ini. Untuk lebih lengkapnya kita kasih strip min all untuk menampilkan semuanya. Oke, di sini semuanya sudah detail-detailnya sudah keluar semua. Kita cari yang wireless yang kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan wireless LAN itu dengan uh, produknya itu Qualcomm Atrius. Kita lihat di sini sebenarnya bisa kelihatan di sini misalnya kita memang tahu IP yang kita tuju itu berapa. Nah, misalnya kan di sini saya itu sudah benar karena memang masalah ini jarang-jarang sih muncul. Kemarin-kemarin juga pernah muncul dan saya lakukan, nanti saya akan share cara-caranya. Karena di sini memang benar IP yang digunakan di router atau WiFi yang saya akses itu adalah 192.168 dengan segmen 1. Nah, ini tuh adalah nomor klien, nomor IP yang dikasih ke PC kita dari router. Nah, karena di sini benar, maka otomatis ini bisa connect. Nah, misalnya kalau nilainya kayak apa ya, kayak memang IP-nya itu ngaco gitu, gimana ya bilang, kalau dia itu IP-nya itu tidak sesuai gitu, kayak aneh gitu. Nah, otomatis ya bisa dipastikan kita tuh udah dapat IP. Maka dapat IP-nya itu kayak nggak aneh, atau ada juga kasus kita dapatkan IP kayak huruf huruf gitu. Nah, itu juga kita juga mendapatkan IP.
Oke, ini untuk mengecek, untuk memastikan kita itu dapat IP atau enggak. Itu di sini, IP config bin all. Sini. Nah, nanti kita lihat di sini untuk IP-nya kita dapat IP atau enggak. Oke. Kemudian untuk masalah yang tadi saya sebutkan, yang dua masalah tadi, yang pertama itu kita sudah dapat IP atau kita dapat IP tapi memang dari router atau wifi access point-nya itu dia itu tidak bisa terhubung ke internet. Ya otomatis dong, kalau router tidak bisa terhubung ke internet, otomatis kliennya sebagai kita yang mengakses router juga tidak bisa mengakses internet. Nah itu kan masalahnya, ya masalah di routernya. Jadi kalau memang belum bayar silakan bayar kayak gitu. Itu masalah di luar inilah. Nah misalnya dalam kasus di sini PC-nya, maksudnya routernya itu sudah sebenarnya bisa connect internet, atau tadi sebutkan access point, atau di mana tempat kita mengakses internet itu wifi itu, dia itu sebenarnya bisa loh mengakses internet. Cuma kenapa kita muncul tanda seru kuning di sini misalnya di sini. Nah masalah yang pertama itu misalnya muncul seperti itu, kita bisa klik sini troubleshoot problem, klik kanan, ini klik kanan di lambang wifi nya, kemudian pilih troubleshoot problem. Nah itu masalah yang pertama. Kita coba aja di sini. Nah nanti itu di sini akan melakukan proses deteksi masalah-masalah yang mungkin terjadi. Misalnya kalau memang laptop atau PC kita itu memang tidak bisa connect internet, nanti akan muncul beberapa list problem yang disarankan oleh Windows. Misalnya kalau memang tanda seru kuning ini misalnya muncul di sini, dia itu kemungkinan bisa memperbaiki otomatis ataupun menyarankan sesuatu. Misalnya yang pernah saya dapatkan di sini sebelumnya itu disuruh untuk merestart modem, itu pernah. Kemudian ketika saya troubleshoot itu juga muncul peringatan untuk disuruh merestart modem atau router. Nah itu saya lakukan dan ternyata berhasil. Nah ini salah satu caranya, itu dengan klik kanan tadi, kemudian pilih troubleshoot. Oke. Nah yang cara yang kedua itu dengan mendisable dan mengenablekan wifi di laptop kita. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Kita klik aja di sini, delay simbol wifi nya, klik kanan, pilih open network and sharing center. Oke, klik kanan, open network and sharing center. Nah, setelah masuk ke sini, kemudian pilih change adapter setting. Nah, inilah apa ya, kayak ada internet sama wifi itu di sini. Nanti kita bisa olahnya di sini atau kita ketiknya di sini. Sekarang kita kan menggunakan wifi tadi kan. Nah, otomatis kita klik wifi, klik kanan, kemudian yang tadi pilih disable. Nah, ketika klik disable, otomatis kita tidak bisa connect wifi, itu internet lewat wifi. Nah di sini tuh gunanya untuk kayak merenew gitu, kayak biar mendapatkan IP yang fresh kayak gitu. Kemudian di enable lagi, klik kanan. Tadi kan klik kanan disable, sekarang klik kanan enable untuk mengaktifkannya kembali. Oke. Setelah enable, kita kemudian connect lagi. Misalnya di sini kan saya connectnya ke sini, nyari wifi terus sudah kapan kayak gitu ya. Kita connect lagi ke sini. Nanti kan sudah connect otomatis karena saya centang tadi connect manually. Misalnya belum connect, kita klik connect di sini dan coba lagi apakah berhasil atau enggak. Biasanya sih umumnya berhasil. Kalau enggak, kita sebenarnya bisa dicoba lagi, disable, enable kayak gitu, terus connect lagi. Itu yang cara yang kedua. Nah cara yang ketiga ini sebenarnya kita tuh harus tahu IP tujuan kita itu. Nah IP tujuan kita itu kemana. Yang cara ketiga satu kan troubleshoot, yang kedua enable dan disable ini wifi ini.
Yang ketiga ini juga termasuk yang bagus, cuma di sini tuh syaratnya kita harus tahu IP router itu berapa. Jadi salah satunya itu kita harus tahu. Dan untuk caranya sama seperti tadi, klik kanan di sini Open Network and Sharing Center, kemudian pilih Change Adapter Setting. Nah, kemudian di WiFi ini kita klik kanan dan pilih Properties. Kemudian pilih IP, yang ini Internet Protocol version 4 atau TCP IP versi 4. Oke. Bukan oke, maaf. Properties. Ini, kemudian pilih Properties. Nah, sebenarnya kan di sini PC kita tuh sebenarnya kan dapat IP itu secara DHCP atau otomatis dari router. Nah, ada kemungkinan dari router itu dia itu tidak sempurna gitu ngasih IP ke PC kita. Makanya di sini salah satu caranya kita bisa menggunakan cara manual. Kita menginput manual IP dari router tersebut. Nah, memang cara di sini kita harus tahu IP yang digunakan pada router itu berapa. Misalnya kalau kita udah tahu, di sini use the following IP address. Kita ketikkan di sini, misalnya kalau saya tadi kan menggunakan ini 192.168.1 menggunakan 192.168.1 dengan ini nomor kliennya bebas. Misalnya saya masukkan 20. Nah, yang kita harus tahu itu yang ini 192, yang ini sama yang ini. Nah, ini itu sebenarnya itu nomor klien. Kita bisa masukkan coba-coba range-nya berapa, misalnya sih langsung mau. Dan subnet masknya kita otomatis kalau dia itu, nah ini sebenarnya perlu belajar lagi untuk subnet mask ini. Misalnya umumnya sih segini 255.255.0, cuma kadang ada yang 128, ada yang 252 kayak gitu. Nah, itu kalian perlu belajar lagi untuk namanya metode subnetting. Dan untuk default gateway itu biasanya adalah IP dari router. Yang ini tuh IP yang disewakan, ini adalah IP router tersendiri. Nah, kita harus masukkan IP router tersebut di gateway. Nah, ini harus benar, kalau ini nggak benar pasti salah. Dan untuk DNS kita sama masukkan IP router yang ini sama kan. Oke, kalau sudah klik OK, kemudian close. Nah, yang kayak gini tadi muncul. Tadi kan muncul kayak gini, misalnya kayak gini. Nah, kita tunggu saja. Nah, tadi kan udah kita masukkan IP secara statik, kemudian mau. Dan kita cek di sini, misalnya kita klik Google. Nah, pasti mau. Kenapa? Karena IP yang kita masukkan waktu di manual itu benar. Jadi IP yang router gunakan itu adalah yang tadi saya masukkan, yang 1.2 itu. Nah, memang yang 3 ini misalnya bagus banget, cuma ya keselamahannya itu kita harus tahu IP yang kita tuju itu berapa. Nah, itu sih salah satu kekurangannya. Kemudian untuk mengembalikannya lagi yang tadi, misalnya kita mau kembalikan lagi, oh ya ini lupa, siapa tahu kita ingin membuat yaitu dinamis lagi atau otomatis, kita tinggal klik ini. Oke, close. Nah, kemudian ini meminta IP secara DHCP lagi atau otomatis, dan bisa lagi. Nah, sebenarnya itu tadi beberapa cara sih untuk mengatasi masalah WiFi yang muncul tanda seru kuning. Nah, tadi kan sudah disebutkan dua, antara router atau WiFi-nya itu tidak memberikan IP, dan dia itu bisa memberikan IP namun dia tuh tidak, di router itu tidak bisa connect internet. Nah, yang saya bahas tadi itu adalah router bisa connect internet, cuma router tidak bisa memberikan IP ke PC kita. Jadi masalahnya bisa digunakan yang tadi saya jelaskan. Nah, untuk saat ini kurang tahu juga, yang baru saya gunakan itu adalah 3 yang tadi, yang troubleshoot, enable, disable, dan manual configuration atau manual menginputkan IP.
Nah itu yang pengalaman saya yang saya bisa sharing. Dan itu kalau menurut saya kayak kalau yang saya lakukan itu berhasil dengan cara yang itu. Oke, baik, mungkin itu aja yang bisa saya share di video kali ini. Sekian dan terima kasih.